Selamat malam, terima kasih kepada divisi marketing yang sudah bergabung pada malam hari ini bersama saya, Silvana Putri Nuraini, sebagai manajer restoran Nusarasa. Nah, pada kali ini atau pertemuan malam hari ini kita akan membahas mengenai evaluasi dan strategi pemasaran untuk evaluasi kuartal 1 dan 2, kemudian update strategi pemasaran untuk kuartal ketiga dan keempat tahun 2025. Nah, dari divisi marketing bisa memperhatikan apa saja yang saya sampaikan untuk keberlanjutan pada strategi pemasaran kita bersama untuk restoran Nusarasa. Teman-teman divisi marketing, penyampaian ini saya akan menyampaikan informasi-informasi, jadi simpan saja poin-poin yang bisa dijadikan referensi kerja tim ke depannya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan dan agenda. Nah, sebelum kita memulai pembicaraan atau pembahasan kita pada malam hari ini, saya akan menjelaskan tujuan dan agenda pada pertemuan malam hari ini. Nah, tujuannya yaitu yang pertama ada evaluasi performa marketing, kedua yaitu ada rencana program marketing, dan ketiga ada referensi promosi restoran. Nah, agenda pembahasannya itu ada evaluasi promosi, kemudian kita akan membahas mengenai data pelanggan dan perilaku konsumen, kemudian kita juga akan membahas mengenai tema promosi kuartal 3 dan keempat, kemudian ada yang terakhir yaitu alokasi anggaran marketing. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras dari divisi marketing pada kuartal pertama dan kedua, karena kita melihat dari sisi marketing itu banyak inisiatif positif, meskipun tentu masih ada ruang yang bisa dimaksimalkan lebih baik lagi. Nah, jadi pertemuan pada kali ini tidak langsung untuk memberi tugas, namun bisa memberi gambaran arah dan data yang bisa dimanfaatkan oleh divisi marketing. Nah, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu ada evaluasi promosi. Nah, yang pertama ini teman-teman ada engagement media sosial meningkat 15%, yaitu terutama di Instagram. Kemudian ada juga konten yang performanya itu paling tinggi, yaitu ada video testimoni dan video dari behind the scene. Nah, dari ada dua yang paling baik ini teman-teman, tapi ada di sisi lain itu ternyata promo bundling itu kurang diminati dari pelanggan gitu, karena feedback dari pelanggan itu mengatakan bahwa konten yang natural dan menampilkan produk lebih jelas itu lebih disukai teman-teman, begitu feedback dari pelanggan. Kemudian kita akan membahas mengenai data pelanggan. Nah, yang pertama itu ada profil pelanggan terbanyak. Nah, itu kita bisa melihat di sini bahwa yang paling banyak itu ternyata keluarga dan wisatawan, yaitu sebesar 52%. Kemudian yang kedua itu ada pekerja kantoran sebesar 38%, dan yang ketiga itu paling sedikit dari kunjungan mahasiswa sebesar 10%. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai waktu kunjungan tertinggi. Nah, waktu kunjungan tertinggi itu yang pertama ada di hari Jumat pada jam 6 sampai jam 9 malam. Kemudian pada hari Sabtu itu dari jam 5 sampai jam 10 malam. Kemudian pada hari Minggu itu dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Nah, kita bisa melihat bahwa mayoritas pelanggan itu dari keluarga dan wisatawan. Nah, maka dari itu juga kunjungan tertinggi pada waktu weekend itu bisa menjadi data bagi kita semua untuk atau dari divisi marketing untuk menyusun konten atau promo yang lebih relevan dari target pasar ini atau dari pelanggan yang sudah kita dapatkan atau kita sasar ini. Nah, ini bisa kita lihat di perilaku konsumen. Nah, jenis promosi apa yang paling diminati oleh pelanggan? Nah, yang pertama itu ada diskon harga. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa pelanggan itu lebih suka diskon harga.
karena kita menyediakan 20% diskon harga bagi menu-menu kita. Nah, itu mendapat engagement itu sebesar 74%. Kemudian yang kedua itu ada menu gratis buy one get one, itu ada 21% dari feedback pelanggan atau engagement pelanggan. Nah, yang ketiga itu ada cashback, itu yang paling kecil, atau poin loyalty teman-teman, itu ada 5%. Nah, kemudian kita bisa melihat dari perilaku konsumen dan data pelanggan itu bisa membantu divisi marketing untuk menyusun konten dan promosi yang lebih relevan lagi. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai tema promosi. Nah, untuk kuartal ketiga dan keempat itu dimulai dari bulan Agustus hingga Desember, yaitu pada Agustus itu karena kita ada peringatan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus, maka dari itu kita bisa mengangkat tema promosi yaitu 17 Agustus. Kemudian kita juga bisa mengangkat tema promosi itu yaitu kuliner tengah kota, teman-teman. Nah, untuk penjelasan kuliner tengah kota atau 17 Agustus ini bisa divisi marketing kembangkan lagi. Kemudian untuk September itu ada menu favorit pelanggan untuk tema promosi, teman-teman. Kemudian dari Oktober itu ada tema promosi Festival Rasa Nusantara. Kemudian untuk November ini ada tema promosi yaitu kolaborasi lokal. Kemudian pada Desember itu ada tema promosi yaitu akhir tahun akhir rasa, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu anggaran untuk tim marketing. Nah, dari atasan atau pimpinan dan saya akan menyampaikan begitu. Jadi ada 5 komponen anggaran yang akan kami plottingkan untuk tim marketing atau divisi marketing ini. Nah, yang pertama itu ada konten media sosial dan iklan untuk rincian kegiatannya seperti feed atau story IG, kemudian TikTok atau Facebook secara bulanan, teman-teman. Nah, itu ada estimasi biaya yaitu 5 bulan dikali 1,5 juta, jadi sebesar 7,5 juta. Nah, yang kedua itu ada komponen anggaran untuk promosi dan diskon konsumen. Itu rincian kegiatannya seperti potongan harga, kemudian juga ada voucher dan bundling itu, teman-teman. Nah, itu estimasi biayanya ada 5 bulan dikali 1 juta yaitu sebesar 5 juta. Kemudian yang ketiga itu kita mengambil komponen anggaran event dan aktivasi. Nah, itu seperti rincian kegiatan live cooking ataupun voting menu di IG. Kemudian kita jadikan tadi yang set menu itu atau set paket hemat itu. Nah, kemudian itu estimasi biayanya itu di Agustus sampai Desember itu ada 4 juta. Kemudian yang keempat itu ada produksi konten dan dokumentasi, itu seperti rincian kegiatan video dan foto produk gitu, teman-teman. Nah, untuk estimasi biaya sendiri itu ada 3 juta. Itu ada 3 sesi, teman-teman. Jadi per sesi itu ada 1 juta untuk biayanya. Kemudian yang kelima itu ada merchandise dan materi promosi. Nah, untuk rincian kegiatannya itu ada pembuatan banner, kemudian juga ada stiker atau kartu ucapan akhir tahun. Nah, itu estimasi biayanya itu ada 2 juta, teman-teman. Jadi jika di total itu kita mempunyai estimasi biaya untuk divisi marketing itu 22.500.000. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini pada sosialisasi pertemuan kita. Jadi silahkan gunakan informasi ini sebagai bahan referensi kerja tim divisi marketing ke depannya. Kemudian jika kalian butuh tambahan data atau klarifikasi, kemudian jangan ragu langsung menghubungi atau komunikasi kepada saya. Semoga ini bisa membantu kalian untuk menyusun strategi dan konten yang lebih tepat
untuk restoran Nusarasa ke depannya. Baik, pertemuan malam kali ini saya akhiri dan selamat malam. Terima kasih untuk teman-teman divisi marketing yang sudah bergabung. Sampai jumpa.